Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Diah Kusuma Dewi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan hipertensi kepada keluarga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Ibu R. Ibu, sesuai dengan janji kemarin, saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang hipertensi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Untuk kontrak waktunya kurang lebih 15 menit ya Bu ya. Bu, saya akan bagikan dulu nih printnya. Silahkan baca dulu ya Bu. Bu, di sini saya akan menjelaskan pengertian hipertensi dulu ya. Apakah Ibu sebelumnya tahu apa itu hipertensi? Enggak. Ya. Kalau tidak tahu, di sini saya akan jelaskan ya. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah Ibu itu lebih dari 140/90. Jadi tekanan darahnya itu tinggi, lebih dari segitu ya. Karena untuk ukuran normalnya 140/90. Kalau melebihi ukuran itu dimasukkan ke dalam kategori hipertensi. Lalu yang kedua yaitu ada penyebabnya. Nah, penyebab dari hipertensi yang pertama ada usia. Jadi semakin bertambahnya usia itu menjadi semakin faktor risiko menjadi hipertensi. Lalu yang kedua ada merokok. Terus yang ketiga ada gemukan atau obesitas. Lalu yang keempat ada yang hidup gaya hidup yang stres. Lalu yang kelima yaitu gara-gara mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, lalu tinggi garam, seperti itu Bu. Lalu di sini ada tanda dan gejala yang dirasakan oleh klien yang hipertensi. Di sini saya akan menyebutkan satu persatu. Yang pertama ada sukar tidur, ada gelisah, terus nadi cepat, jantung berdebar-debar, mata berkunang-kunang, terus pandangan jadi kabur, terus yang sering dirasakan itu paling sakit kepala, jadi pada tengkuk di kepala. Apa Ibu sering merasakan itu? Berarti kondisinya sama ya? Namun untuk penderita hipertensi tidak semua yang merasakan seperti tanda dan gejala yang saya sebutkan tadi. Jadi ada yang merasakan dan ada yang tidak merasakan. Nah, itu tergantung orangnya ya. Nah, lalu yang ketiga di sini ada pencegahan hipertensi. Yang pertama ada hindari stres. Nah, Ibu jangan terlalu banyak stres ya, jangan terlalu banyak pikiran, jangan gimana ya, kan hipertensi itu pasti ya mudah kesal ya, mudah marah. Kayak itu tuh kalau bisa dihindari ya, ditahan gitu. Jangan sampai bisa keterusan gitu marahnya. Lalu yang kedua ada hindari obesitas. Nah, jadi jangan terlalu kegemukan ya Bu ya, karena faktor hipertensi itu bisa menjadi komplikasi yang sangat berat apabila kegemukan. Lalu hindari merokok. Nah, hindari merokok supaya si pembuluh darahnya itu bersih ya. Karena kalau misalnya banyak merokok itu di pembuluh darahnya penuh oleh nikotin, banyak zat-zat racun yang memperburuk keadaan pembuluh darah. Lalu kebiasaan makanan yang tinggi lemak, hindari makan yang tinggi lemak. Seperti Ibu kebanyakan makan yang daging-dagingan, nah tidak seimbang dengan sayur-sayurannya, nah itu juga jangan ya, karena itu juga dapat memperburuk kondisi hipertensi tersebut. Lalu hindari makanan yang tinggi natrium atau tinggi garam, karena kalau misalnya mengonsumsi garam lebih dari 30 mg per hari itu bisa menyebabkan hipertensi, dan garam itu sulit dikeluarkan dalam urin. Nah, di sini saya akan menjelaskan penata laksanaannya. Yang pertama ada farmakologis, yang kedua ada non farmakologis. Untuk farmakologis yaitu dengan obat. Jadi obat yang bisa dikonsumsi oleh penderita hipertensi ya. Nah, yang pertama ada golongan obat tiazid. Nah, jenis golongan obat ini yaitu golongan obat diuretik atau jenis golongan obat yang mengeluarkan racun dari air. Jadi si garamnya itu dibuang dari urin, pembuangan Ibu urin ya. Lalu yang kedua ada obat kaptofil. Nah, jenis ini golongan angiostensin. Nah, yang ini berarti bisa memperbesar pembuluh darah Ibu yang menyempit. Nah, yang ketiga ada obat propanolol. Nah, golongan obat ini berfungsi untuk mengurangi hormon epinefrin pada Ibu ya. Lalu ada penata laksanaan non farmakologis atau tanpa obat. Nah, yang pertama ada diet hipertensi, yaitu dengan cara mengonsumsi banyak sayur-sayuran dan buah-buahan, serta menghindari konsumsi kolesterol atau kalori yang tinggi. Selain mengonsumsi sayur-sayuran,
Ibu juga harus membatasi makanan yang sangat banyak mengandung garam, seperti makanan cepat saji, terus makanan yang tinggi lemak atau tinggi kalori. Yang boleh dikonsumsinya yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, terus daging ikan, dan seperti makanan yang mengandung gandum, nah seperti roti. Lalu penata laksanaan yang selanjutnya yang bisa ibu dibuat di rumah yaitu dengan cara membuat obat tradisional di rumah. Yang pertama dengan membuat jus timun. Jadi timunnya itu di jus ya Bu ya, ambil saja 1 atau 2 timun lah, terus di jus. Nah lalu yang kedua yaitu merebus daun sirsak. Jadi ambil 5 daun sirsak, lalu rebus dengan 2 gelas air. Nanti jadinya itu akan jadi segelas ya, lalu dikonsumsi setiap hari. Itu sangat baik untuk menuruni kadar hipertensi yang ada di ibu ya. Baik Ibu, penyuluhan kesehatan dari saya sudah selesai. Di sini selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Di sini saya akan bertanya dulu kepada Ibu. Apakah Ibu tahu penyebab dari hipertensi apa? Ya, Ibu tahu ya. Ya, seperti apa Bu? Coba sebutkan. Kegemukan, Ya. terus kebanyakan makan yang mengandung natrium. Iya, bagus. Ya, bagus sekali ya Ibu ya. Ibu sangat memahami ya. Ya. Baik Ibu, tadi saya sudah memberi pertanyaan ya pada Ibu. Sekarang Ibu yang bertanya pada saya, apakah Ibu ada pertanyaan? Ada. Ya, di mana Bu? Ini Neng, saya suka ini sakit di belakang kepala itu. Kenapa itu teh? Sering itu kadang-kadang bantal pindahin tetap masih sakit gitu. Iya, itu karena kan otot-otot di kepala Ibu itu sangat ini ya. Karena efek dari hipertensi kan tanda dan gejalanya itu sakit kepala, nyeri pada tengkuk. Nah, itu merupakan tanda dan gejalanya. Nah, di sini saya akan memberitahu cara untuk tidak mengurangi sakit kepalanya itu dengan cara teknik relaksasi napas dalam. Nah, bertujuan untuk merilekskan otot-otot di kepala Ibu dengan cara tarik napas dalam, ditahan selama 3 detik. Nah, seperti itu Bu. Nanti saya akan ajarkan Ibu ya tekniknya di pertemuan selanjutnya. Baik Ibu, mungkin cukup sekian ya kunjungan dari saya hari ini. Mungkin kunjungan selanjutnya saya akan melakukan dan mengajarkan Ibu teknik relaksasi napas dalam. Terima kasih Ibu ya atas kerjasamanya. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu.